Penggunaan data rekam medis dalam proses verifikasi klaim menggunakan software INACBPJS. Yang pertama yaitu proses penggunaan rekam medis untuk klaim BPJS melalui instalasi rekam medis, salah satunya bagian assembling, di mana petugas assembling meneliti kelengkapan berkas rekam medis. Setelah pasien pulang dari ruang perawatan atau bangsal, sudah terdapat standar profesional prosedur atau SOP sesuai SK Direktur nomor 445 per 01.13.001 per 2015 yang menangani tentang prosedur di bagian assembling, meneliti kelengkapan data yang tercatat pada formulir rekam medis terkait klaim BPJS menjadi tanggung jawab petugas assembling dalam mengendalikan formulir. Tugas dari masing-masing staf unit rekam medis terkait penggunaan rekam medis untuk klaim BPJS yaitu: pertama, tugas assembling berdasarkan penggunaan rekam medis untuk klaim BPJS, yaitu meneliti kelengkapan formulir-formulir yang akan digunakan untuk proses klaim. Hal ini sesuai dengan Hatta 2013 Standar Pengungkapan Informasi, dan petugas rekam medis memeriksa legitimasinya dengan cara meneliti informasi apakah yang diminta dan apakah peminta memang berwenang meminta formulir tersebut. Berkas rekam medis yang akan diverifikasi meliputi 1. Surat perintah rawat inap, 2. Surat eligibilitas peserta atau SEP, 3. Resume medis yang mencantumkan diagnosa dan prosedur serta tanda tangan dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Yang keempat, pada kasus tertentu bila ada pembayaran klaim di luar INACBPJS diperlukan tambahan bukti pendukung, yaitu 1. Protokol terapi dan regimen atau jadwal pemberian obat khusus untuk onkologi. Berikutnya tugas coding berdasarkan penggunaan rekam medis untuk klaim BPJS. Pertama, menerima berkas rekam medis dari assembling. Kedua, memberikan kode diagnosis dan tindakan pada lembar resume medis. Hal ini sesuai Depkes 2006. Penetapan diagnosis merupakan kewajiban, hak dan tanggung jawab dokter atau tenaga medis yang terkait, tidak boleh diubah. Oleh karena itu, kode diagnosis yang ada dalam rekam medis diisi dengan lengkap dan jelas sesuai dengan arahan yang ada pada buku NCD-10. Menurut Hatta 2013, kualitas pekodean dan ketetapan data diagnosis sangat krusial di bidang manajemen data klinis. Bagian kembali biaya. Berikutnya tugas entry data terkait penggunaan rekam medis untuk klaim BPJS. Pertama, mencocokkan nomor kepesertaan dengan nomor yang terdapat pada kartu BPJS. Hal ini sesuai petunjuk teknis verifikasi klaim 2014. Verifikasi berfungsi untuk melakukan validasi output data INACBPJS yang ditagih rumah sakit terhadap data penerbitan SEP. Verifikasi yang terdiri dari nomor SEP, nomor kartu peserta, tanggal SEP. Yang kedua, membuat formulir pengajuan klaim atau FPK ke bagian kantor BPJS Pusat selama 15 hari dari hari pengajuan klaim. Hal ini sesuai dengan BPJS 2014. Klaim diajukan kepada kantor kabupaten atau kota BPJS Kesehatan. 3. Melakukan entry data ke dalam software aplikasi INACBPJS yang berasal dari BPJS Kesehatan. Hal ini sesuai petunjuk teknis verifikasi klaim 2014, yaitu verifikasi administrasi kepesertaan. Verifikasi administrasi kepesertaan adalah peneliti kesesuaian berkas klaim, yaitu antara surat eligibilitas peserta atau SPP dengan data kepesertaan yang diinput dalam aplikasi INACBPJS. Selanjutnya, verifikasi administrasi pelayanan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam verifikasi administrasi pelayanan adalah mencocokkan kesesuaian berkas klaim. Informasi yang dihasilkan untuk klaim BPJS merupakan terdiri dari data isi rekam medis pasien rawat inap, meliputi nomor rekam medis, nomor kepesertaan, nomor surat eligibilitas peserta atau SEP, jenis dan kelas perawatan, tanggal masuk dan keluar, dokter penanggung jawab pasien atau DPJP, tarif rumah sakit, diagnosa, dan tindakan. Hal ini sesuai Hatta 2013. Informasi yang mengandung nilai kerahasiaan yaitu laporan atau catatan yang terdapat di dalam berkas rekam medis sebagai hasil pemeriksaan, pengobatan, observasi, atau wawancara dengan pasien. Informasi ini tidak boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang karena menyangkut informasi pribadi individu pasien.
Adapun hasil printout GoPro in HPCS berisi kode rumah sakit, nama rumah sakit, jenis tarif rumah sakit, nomor peserta, nomor rekam medis, tanggal lahir, jenis kelamin, kelas perawatan, nomor SCP, jenis tarif perawatan, cara pulang, loss atau lack of stay, diagnosa utama dan diagnosa sekunder. Hal ini sesuai BPJS 2014. Tarif paket dan HPCS sudah mencakup biaya seluruh pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS, baik biaya administrasi, jasa pelayanan, sarana atau alat bahan habis pakai, obat, akomodasi, dan lain-lain. Tagihan klaim menjadi sah setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani Direktur atau Kepala Fasilitas Kesehatan Lanjutan dan petugas verifikator BPJS Kesehatan. Kendala dan penggunaan rekam medis untuk klaim BPJS yaitu: pertama, bekas rekam medis yang belum lengkap pada formulir ringkasan masuk dan keluar, serta resum medis yang tidak diisi lengkap dan tidak ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Hal ini sesuai Depkes 2006 berdasarkan UU Praktik Kedokteran nomor 29 pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Yang kedua, lamanya proses kelengkapan formulir yang akan digunakan untuk klaim BPJS terlambat karena dokter penanggung jawab pasien atau DPJP sedang tidak berada di rumah sakit, maka formulir yang akan diajukan ke pihak entry data menjadi terlambat. Hal ini sesuai UU Praktik Kedokteran nomor 29 pasal 49 ayat 1 menyatakan setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya. Ketiga, formulir rekam medis yang tidak sesuai untuk klaim. Yang ketiga, formulir rekam medis yang tidak sesuai untuk klaim BPJS yang akan diajukan ke pihak entry data, seperti contoh apabila tidak ditemukan nomor hasil pemeriksaan penunjang atau laboratorium pada folder. Cukup sekian hasil presentasi kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.